Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nugroho dengan NIM 2121111060, dan saya akan mempresentasikan tentang hafalan saya, yaitu KUF. Yang pertama adalah al-ijtihadu la yuzalu bi ijtihad. Yang satu, pengertiannya hukum hasil ijtihad terlalu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Dalilnya lawa la kitab manallahi sanna qalamas sakum fima ajdah adab hakim. Contohnya, seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, apabila kemudian dia beristihad lagi dan keputusannya berubah, hasil keputusan yang kedua tidak dapat membatalkan keputusan adalah yang pertama. Yang kedua adalah ijma al-halal wa haramu qalaba al-haram. Pengertiannya, apabila berkumpul dengan yang halal dan yang haram dimenangkan oleh yang haram. Dalilnya, Nabi bersabda, tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram menghalalkan yang halal. Contohnya, apabila dua potong daging, satu daging halal dan satunya lagi daging bangkai, sementara tidak diketahui mana daging halal dan mana daging yang bangkai, dalam kondisi ini sebaiknya meninggalkan semuanya, karena sisi keharaman lebih dikedepankan daripada kehalalan. Yang ketiga adalah al-izharu bil qurbi makruh wa fil hariha makbub. Pengertiannya, mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya adalah makruh. Dalilnya, yusiruna ala anfusihim walau kana bihim ghassasat. Contohnya, makruh seorang memberikan air wudhu kepada orang lain saat sedang kekurangan air, sehingga ia tidak bisa berwudhu. Terpuji mendahulukan orang lain saat sedang mengantri membayar di suatu toko. Selanjutnya ada at-tabi. Pengertiannya, apabila ada suatu yang kebenarannya mengikuti suatu yang lain, maka hukumnya juga mengikuti suatu yang lain tersebut. Dalilnya, Nabi SAW bersabda, sembelihan janin itu mengikuti sembelihannya induknya. Hadis riwayat Daud dan Tirmizi. Contohnya, jual beli hewan sedang hamil, maka janin hewan tersebut juga ikut terbeli dan masuk hak bagi yang beli. Yang selanjutnya adalah tasarufu al-iman ala ra'iyah manutun bil maslahah. Pengertiannya, segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan musyawarah. Dalilnya, waladzina satajabu li rabbahi wa aqamu sota wa arum surabainahum wa mimma rajaqnahum yunqun. Contohnya, soal pembagian zakat, seorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat daripada rakyat yang notabene-nya membutuhkan. Selanjutnya adalah al-hudud tasyuku bi subati. Pengertiannya, segala hukuman yang telah ditetapkan kepada syariat karena khusus pidana digugurkan dengan sebab adanya ketidakjelasan perkara. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, hindarkanlah hukuman-hukuman karena ada syubhat.
Contoh, minuman miras dengan tujuan membutuhkan penyakit kronis, karena ada sebagian ulama membolehkan minuman miras dalam kondisi demikian. Maka menurut yang masih berlaku pada khalifah, hukum hadid tidak dapat ditegakkan. Selanjutnya ada al-hurla yahudu tahta al-yadi. Pengertiannya, orang yang merdeka merupakan sosok manusia memiliki kekuasaan, kewenangan penuh atas segala hal yang berkaitan dengan pribadinya. Dalilnya, qul limalikal muqituti muqaman tasa'u wa taj'umal kamin tas'a wa tu'iju ma tasa'u tuji lumat man tas'a ya qajairu innaka al-kunsa'iqur. Contohnya, seandainya mengurung orang yang merdeka sedang memperlakukannya dengan baik, kemudian ia mati karena tertimpa tembok yang roboh dan sebagainya, mereka tidak wajib membayar ganti ruginya. Selanjutnya ada al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Pengertiannya, yang melindungi larangan hukuman sama dengan yang dikelilinginya. Dalilnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila seorang hakim beristihad dengan benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Seandainya apabila istihad tidak tepat, maka memperoleh suatu pahala. Contoh, membasuh bagian dari kepala, membatasi bagian wajah ketika membasuh wajah, karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, maka wajib pula membasuh batasan muka walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Selanjutnya adalah iza ajtama amron bin jinsin wahidin lam yattalifun maksud huma laqala lahudu huma fil al-khir kubliban. Pengertiannya, apabila berkumpul 2 perkara satu jenis tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang masuk pada orang lain. Dalil, Nabi SAW pernah berpesan pada Aisyah radhiyallahu, tafmu cukup bagimu untuk haji dan umrahmu. Contoh, masuk masjid kemudian sholat fardu sudahlah cukup tahiyatul masjid. Selanjutnya ada imalu al-qalam aula min imalih. Pengertiannya, mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyiapkannya. Dalilnya, arti apabila ditantangkan oleh Rasulullah, makna ambillah kesemuanya. Contoh, berwasiat memberikan harta kepada anak-anak kepada ia sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucunya, maka harta harus diberikan kepada cucunya. Yang selanjutnya adalah al-khuruju bizoman. Pengertian, barang siapa yang memperoleh manfaat dari suatu yang dimanfaatkannya, maka ia harus bertanggung jawab atas darar atau ghurmu serta doman yang akan terjadi. Dalil, Rasulullah bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan catat si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penunggangan binatang tersebut karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Yang selanjutnya adalah al-khuruju minal
khilaf mustahab. Pengertiannya menghindari barang atau yang hukum halalnya boleh masih diperbolehkan adalah terpuji atau dianjurkan. Dalilnya ya ayyuhallazina manujtanibu kasiron min dona innamat dona is. Contohnya para ulama bersabda pendapat mengenai bagian rumput kepala yang harus dibasuh dengan melakukan pengusapan ke seluruh bagian rambut dan kepala, maka kita dapat mengamalkan seluruh pendapat tentang kewajiban mengasuh rambut kepala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.